Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahul Alia sebagai host pada podcast hari ini. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Kak Awi. Kak Awi merupakan alumni Politeknik Negeri Ujung Pandang, jurusan Teknik Sipil angkatan 2002. Nah, Kak Awi ini, kata 2002 ya Pak? Nah, Kak Awi ini menempuh pendidikan di Politeknik Negeri Ujung Pandang, lulus pada tahun 2005 dan melanjutkan S1-nya di Universitas Gadjah Mada dan melanjutkan mengambil pendidikan profesi insinyur di Universitas Hasanuddin. Nah, Kak Awi ini sudah terjun di dunia konstruksi kurang lebih selama 15 tahun ya Pak? Ya, kurang lebih. Pak, boleh diceritakan Pak bagaimana awal mulai terjun ke dunia kerja khususnya di bidang konstruksi? Apakah ada momen atau tokoh yang menginspirasi pada waktu itu? Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya saya diundang di podcast kali ini. Mungkin saya sedikit flashback ke belakang ya. Bagaimana ketika saya memulai masuk ke dunia teknik sipil. Awalnya memang bukan pilihan saya memang. Jadi awalnya ini diawali dari kakak saya. Coba deh, soalnya awalnya saya daftar di Unhas, kemudian saya tidak lulus, kemudian coba deh daftar di Poltek, jurusannya jurusan teknik sipil. Bahkan jurusan teknik sipil pun saya tidak tahu. Apa sih itu deh jurusan teknik sipil? Tahunya tentang dunia kesehatan, ya. Farmasi, kedokteran, yang seperti itu ya. Tapi dunia teknik sipil mungkin saya masih sangat minim dengan jurusan teknik sipil. Kemudian pada saat itu, alhamdulillah saya lulus di PNUP. Seiring dengan berjalannya waktu, saya juga sangat cukup aktif di himpunan ya, terutama pada saat kepengurusan angkatan saya di 2004 pada saat itu ya. Saya masih semester 4 kalau nggak salah, iya semester 4. Karena kan dulu kan Poltek itu masih D3 ya, belum ada D4. Ya, seiring dengan waktu, alhamdulillah saya prestasinya cukup bagus ya. Dan alhamdulillah saya mungkin ini bisa menginspirasi teman-teman. Saya jadi wisudawan terbaik di angkatan saya. Masya Allah. Jadi wisudawan terbaik di angkatan saya, kemudian saya selesai di 2006, kemudian mencoba melanjutkan S1 di UGM, ya di UGM. Hal yang dasar sebenarnya, kenapa sih kita mesti lebih banyak belajar ya dengan kondisi sekarang, apalagi dengan genset yang dimana sudah era digitalisasi ya. Jadi awalnya sama dengan kalian ya. Awalnya saya juga ikut project. Jadi ikut mengerjakan proyeknya dosen, walaupun digaji 500.000, 200.000, bantu menggambar itu sudah lumayan sekali ya. Disuruh menggambar dina rumah dan sebagainya, bikin tampak, bikin detail, kemudian kita diberi imbalan, walaupun nilainya tidak seberapa tapi sudah cukup bisa membahagiakan kita ya. Nah kemudian setelah itu saya sempat berpikir mungkin kalau saya D3 mungkin jenjang karirnya agak sedikit bukan juga stagnan ya, tapi masih sedikit datar ketika pendidikan kita masih di level-level D3. Kemudian dan kebetulan pada saat itu di UGM ada senior kita di sana. Beliau sementara kuliah juga di sana. Kami dapat informasi bahwa di sana terbuka pendaftaran, akhirnya kami ikut mendaftar ke sana. Dan syukur alhamdulillah pas ke sana juga rame-rame dengan teman-teman dari Politeknik. Oh, jadi nggak sendiri ya Pak? Tidak. Jadi saya ada sekitar 4 orang kalau nggak salah. Ya. Kemudian ya alhamdulillah akhirnya kami diterima di sana. Fokus saya di sana adalah pengen cepat selesai, kemudian bisa segera kerja ya, bisa kerja, kemudian bisa hidup mandiri. Nah itu. Jadi
satu hal sebenarnya ketika teman-teman misalkan menempuh pendidikan, ada sesuatu target yang harus teman-teman capai. Di waktu D3 mungkin saya sudah sedikit puas ya, sedikit puas, punya nilai yang bagus, dapat predikat wisudawan terbaik. Kemudian saat melanjutkan S1, saya hanya fokusnya ke target bagaimana saya bisa selesai lebih cepat, ya, bisa selesai lebih cepat. Kemudian saya sempat ditawarkan S2 sama dosen pembimbing saya di UGM, tapi saya masih menolak. saya mau lanjut cari kerja dulu, cari kerja, ya. Kemudian pas saya di sana, saat saya menyusun skripsi, saya juga sempat membantu beberapa proyek dosen di sana, di mana di UGM. Kemudian saya juga sempat nyambi jadi instruktur di Fastnet, namanya Fastnet. Jadi di sana tuh di Fakultas Teknik ada suatu tempat kursus lah ya, training center namanya Fastnet. Saya tidak tahu kalau sekarang sudah berubah. Namanya Fastnet. Kemudian butuh instruktur. Dan kebetulan pada saat itu mulai dari D3 saya melakukan analisis struktur ya, pakai SAP 2000. Kemudian di S1 pun skripsinya pakai SAP juga. Akhirnya karena ada peluang itu, saya memanfaatkan peluang itu, saya mencoba untuk menjadi instruktur di sana. Dan alhamdulillah saya sempat bikin dua modul ya, ada satu AutoCAD sama satu SAP 2000. Ya. Kemudian saya kurang lebih mungkin 3-4 bulan ya saya jadi instruktur. Kemudian saya juga nyambi mengerjakan proyek dosen di sana. Ya, jadi di sana nggak cuma fokus kuliah, Pak? Tidak. Jadi saya bantu ngerjain proyeknya dosen, kemudian jadi instruktur, kemudian nyambi juga kuliah sambil kuliah. Ya. Jadi memang karena saya memang basicnya adalah gedung ya, dari D3 pun sudah ambil gedung, mulai dari perencanaan, kemudian buat schedule sampai ke tahap ke tahap selanjutnya, yaitu analisis gerupah. Ya, analisis gerupah. Tadi pertanyaannya mengenai ini ya. Inspiratifnya ya? Iya. Iya. Jadi apakah ada momen atau tokoh yang menginspirasi? Kalau tokoh yang menginspirasi saya sebenarnya ada salah seorang profesor di UGM. Beliau sudah profesor pada saat itu ya. Kemudian beliau itu menempuh S2 S3 di Amerika kalau nggak salah. Bukunya sangat terkenal, Profesor Bambang Suhendro. Saya sempat beli bukunya, dan beliau memang betul-betul sangat jenius ya di bidang konstruksi. Itu salah satu tokoh yang menginspirasi saya sebenarnya. Ya, mungkin itu. Tapi selama berkuliah Pak, apa memang dari awal sudah di-plan nih kayak saya nanti tahun segini udah lulus, tahun segini udah kerja, atau Bapak seiring berjalannya waktu baru kepikiran gitu? Oh tidak, jadi sebenarnya kan kalau waktu saya kuliah di Poltek itu kan harusnya kan pas 3 tahun ya, tapi ternyata mungkin karena kurikulum, jadi saya pun ketemunya hampir 4 tahun hitungannya ya di Poltek. Nah pas masuk S1, target saya sebenarnya harus cepat selesai, karena di satu sisi saya bisa menghemat sedikit biaya, karena kan di sana harus ngekos ya, ngekos, belum lagi biaya hidup, makan dan sebagainya. Kemudian kalau kuliahnya lambat selesai, berarti kan biaya semesternya juga bertambah ya. Jadi ya memang sih dari awal sejak kesana targetnya memang harus cepat selesai. Ya. Tapi di satu sisi saya juga harus, jadi ada 2 parameter yang saya targetkan. Pertama adalah IPK harus di atas 3, kemudian targetnya 3 semester. Gitu. Jadi mungkin target untuk wisudawan terbaik mungkin sudah bukan lagi target yang begitu ambisius ya, tidak. Tapi intinya adalah
IPK saya di atas 3, kemudian bisa selesai 3 semester. Karena kenapa? Teman-teman sekarang perusahaan itu ketika lakukan proses rekrutmen itu kan sekarang kalau nggak salah mensyaratkan minimal 3 Iya, IPK 3 ya. Iya. Nah itu yang harus jadi patokan teman-teman. Jadi ketika teman-teman misalkan lihat ada informasi loker dan sebagainya, ya at least teman-teman bisa lebih mengikuti perkembangan zaman, tahu beberapa software yang bisa teman-teman kembangkan. Apalagi sekarang teknologi BIM itu makin gencar, sampai sudah ada peraturan pemerintah ya tentang penggunaan BIM. Nah itu harus teman-teman bisa kuasai salah satunya. Ya at least satu software boleh lah. Mungkin setiap orang mungkin punya keterbatasan ya, kemampuan otak yang berbeda-beda. Tapi ya paling tidak ada salah satu software yang teman-teman bisa kuasai, karena itu akan menjadi nilai jual ketika teman-teman masuk ke dunia kerja. Ya. Dari pengalaman selama berkecimpung di dunia kerja, apa tantangan terbesar yang pernah Kak Awi hadapi dan bagaimana cara mengatasinya? Tantangan terbesar ya. Tantangan terbesarnya adalah ketika first time I'm coming to project. Artinya selama ini kan mungkin saya kebanyakan di belakang layar kerjakan analisis struktur, kemudian menggambar ya. Kemudian pada saat terjun ke dunia proyek, ya saya memang agak sedikit takut, ragu, terus seperti ini ya proyek ya. Seperti ini sampai pertama kali saya dikirim ke Kalimantan. Di sana ada proyek namanya proyek pembangkit listrik tenaga uap 2 kali 65 megawatt, kemudian proyeknya itu sangat kompleks di sana ya. Lokasinya ada di Banjarmasin, jauh dari kota ya. Ini juga adalah first time masuk ke desa, ke pedalaman yang jauh dari perkotaan ya. Jadi tantangan terbesarnya adalah terutama teman-teman yang sekarang ini ya, yang notabene adalah gen Z ya, kalau tidak mau ya harus menghadapi tantangan sebabnya. Karena kenapa? Proses pembangunan akan terus berlanjut ya. Otomatis daerah-daerah terpencil akan mulai dibangun dengan program-program pemerintah ya. Kemudian cara mengatasi hambatannya adalah, modal utamanya adalah satu, belajarlah berorganisasi, karena di situ kalian akan membangun rasa percaya diri yang tinggi. Kemudian yang kedua adalah harus juga punya pengetahuan ya, sebagaimana biasa ya, skill. Jadi yang biasa saya sampaikan ke teman-teman, kalau mau sukses, kalau mau kompeten di bidangnya ya harus punya 3 itu ya. Harus punya skill, harus punya knowledge, harus punya attitude ya. Attitude ya harus dibangun dari lingkungan organisasi kan ya, dari cara beretika dan sebagainya. Kemudian knowledge, skill kalian dapat dari bangku kuliah ya, itu bisa kalian kembangkan. Apalagi dengan era teknologi sekarang, orang sekarang gampang, tinggal buka internet, chat GPT sudah keluar jawabannya, chat AI sudah keluar jawabannya ya. Tinggal bagaimana teman-teman meramu menjadi sebuah hasil karya. Cuman yang jadi perhatian sekarang adalah bukan hanya sekedar chat GPT terus nilainya keluar, copy paste gitu ya, kemudian selesai tugasnya chat AI keluar hasilnya, kemudian langsung copy paste. Tidak seperti itu. Sama halnya ketika teman-teman mengoperasikan sebuah software, misalkan entah itu Tekla, SAP 2000, ETA, terus apa lagi Revit, kemudian MS Project dan sebagainya.
apa yang kalian input, maka hasilnya ini. Saya input control plus. Ketika saya input sampah, maka yang keluar adalah sampah plus. Kayak gitu kan, logikanya kan gitu ya. Jadi ketika teman-teman menginput sesuatu data yang tidak valid, kemudian salah, kemudian diproses oleh sistem software, kemudian hasilnya juga akan salah. Keliru ya. Nah, disinilah proses penginputan ini yang teman-teman pelajari sekarang di kampus. Ya, bagaimana teman-teman kuliah merek ya, kemudian menghitung RAB, membuat produktivitas, kemudian belajar matematika teknik, ya, gambar teknik, estimasi biaya. Nah, ini sebenarnya dasar-dasar ya ketika teman-teman mau eksis di dunia BIM, eksis di BIM, kemudian data-data input ini yang teman-teman harus pelajari, harus tahu dasarnya. Jadi bukan hanya sekedar wah saya bisa nih mengoperasikan tekla, tapi dasar-dasarnya tidak tahu. Sama halnya misalkan teman-teman mau input misalkan baja nih di tekla, tapi teman-teman tidak tahu yang mana sih ukuran yang mana ukuran yang kalau teman-teman tidak tahu ya berarti kan otomatis secara otomatis pasti kalian akan salah input kan ya. Iya. Ya. Makanya itulah pentingnya teman-teman juga belajar yang namanya SNI ya. Ya belajarlah SNI, kemudian tata cara perencanaan dan sebagainya, kemudian standar code ya, standar code semua itu harus di teman-teman ketahui. Karena kapan teman-teman tidak tahu, jadi standar code itu kan masuk ke bagian knowledge ya, pengetahuan. Kalau BIM ini software ini kan hanya tools yang membantu kita untuk mempermudah yang awalnya dulu kita semua konvensional, hitung manual. P kali L sama dengan ini, panjang kali lebar sama dengan ini, rumus lingkaran PR kuadrat ya. Itu mungkin secara hitungan di atas kertas ya seperti itulah konvensional. Tapi ketika teman-teman sudah menggunakan software BIM atau apapun jenis softwarenya, ya di situ ada proses yang dilakukan oleh sistem. Tapi dasar-dasarnya tetap dari kalian, ya harus tahu. Jadi setelah berkecimpung di dunia konstruksi, menurut Kak Awi skill apa saja nih yang harus Gensi punya gitu untuk sukses juga seperti Kak Awi di dunia konstruksi? Kalau dibilang sukses, parameter sukses itu saya masih bias ya. Sukses itu kan menurut persepsi orang beda-beda ya. Jadi belum lah, saya masih butuh banyak belajar. Belum sukses lah. Tadi apa? Skill ya. Jadi skill yang teman-teman harus siapkan sekarang, apalagi yang mau alumni nih. Apalagi yang mau alumni ya harus membangun sebuah kekuatan ya, harus membangun sebuah power. Kemarin saya sempat jelasin ya di analisis SWOT. SWOT itu strength. Jadi kalian harus tahu kelebihan kalian apa sih sebenarnya. Saya bisa apa sih sebenarnya ya. Sampai saya sempat tanya ke teman-teman, ada yang tahu kelebihan dan kekurangan kalian? Oh, bahkan banyak yang tidak bisa jawab. Jadi kita harus bangun skill. Kalau teman-teman mau berkecimpung eksis di aplikasi software BIM ya itu tadi at least satu software lah kalian bisa kuasai. Kalau misalkan saya tanya nih anak-anak PBG nih, perencanaan bangunan gedung, saya tanya sudah bisa mendesain ini belum? Sudah bisa mendesain struktur beton bertulang 3 lantai misalkan. Kalau alumni PBG kan kalau orang bertanya ya kan harusnya bisa ya merancang ya, namanya juga perencanaan bangunan gedung berarti dia minimal harus bisa merancang. Kalau bisa merancang berarti tahu code, tahu standar, tahu SNI. Nah, itu kan ya. Kemudian misalkan saya tanya anak-anak TKS misalkan, TKS lebih ke transport ya, transport. Jembatan. Ya jembatan, jalan jembatan. Saya tanya, TKS nanti outputnya apa ya?
oh minimal bisa survei, jadi surveyor. Surveyor. Berarti kan harus bisa kuasai alat kan ya. Iya. Kemudian saya tanya lagi, bisa geometrik jalan tidak? Belajar juga kan ya, geometrik jalan ya. Kemudian bisa tidak belajar land development, menghitung galian dan timbunan. Nah itu kan beberapa software yang teman-teman bisa sesuaikan dengan kompetensinya teman-teman yang sekarang. Atau misalkan Jaskon saya tanya, kalian lulus dari sini kalian harus bisa apa gitu kan ya. Kalau saya tanya Jaskon kan itu lebih banyak ke jasa konstruksi, berarti lebih banyak memanage project kan ya. Manage proyek itu kan sebagaimana kita ketahui bahwa ada 14 di PMBOK ya, iya, ada 14 project manajemen yang ada di PMBOK. Nah salah satunya adalah misalkan ruang lingkup project. Berarti kan harus tahu ruang lingkup project, harus bisa bikin WBS, berarti kan ya. Kemudian di situ ada manajemen time. Nah manajemen time berarti harus bisa bikin schedule. Nah, salah satunya misalkan Primavera atau MS Project. Nah ini proses menginput datanya ini yang teman-teman harus tahu bagaimana predecessor antara aktivitas A berhubungan dengan aktivitas B, kemudian ada suksesornya ya, di belakangnya ada predecessornya, kemudian berapa durasi waktu yang harus kalian input ke dalam MS Project atau Primavera. Nah data-data inputan ini yang kalian harus lebih banyak belajar, karena itu dapatnya di bangku kuliah atau pembelajaran secara mandiri. Terus bagaimana cara terbaik untuk para Gen Z agar tidak tertinggal dalam transformasi digital di bidang konstruksi? Ya, supaya tidak tertinggal ya. Iya. Kalau terutama untuk Gen Z nih. Supaya tidak tertinggal ya harus rajin belajar ya. Harus sering-sering buka handphone. Ya. Iya. Harus sering-sering buka internet, karena sekarang akses internet kan luas. Sudah sangat luas jaringannya ya. Sudah sangat luas jaringannya. Kalau mau di compare dengan zaman saya dulu, saya harus ke internet dulu, ke warnet. Dulu harus ke warnet dulu baru bisa download daftar pusaka. Mau dapat referensi tugas akhir itu harus ke warnet dulu baru bisa dapat internet. Kalau sekarang kan gampang, tinggal buka AI, ChatGPT sudah ada semua jawabannya. Tinggal kemauan dari teman-teman. Tapi ya itu tadi, dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Karena apa yang kalian input, sampah yang kalian input, maka outputnya juga akan berupa sampah. Sehingga hasil desain kalian, hasil produk kalian yang kalian bikin di software BIM misalkan, itu juga hasilnya akan keliru. Kalau keliru kan fatal kan akibatnya kalau di project. Anggaplah contoh misalkan teman-teman nih PBG nih, alumni PBG, kemudian mendesain sebuah struktur gedung atau anggaplah struktur baja, mendesain. Oke, pada saat mendesain pada saat mendesain hasilnya mungkin warna hijau ya. Oke. Saya masih ingat banget ya apa itu software Subdor. Oh kalau sudah warna hijau bagus. Sudah aman ya. Tapi jangan sampai kalian salah input. Termasuk misalkan tentang satuan ya. Di SAP 2000 tuh kan kalau kita buka itu kan satuannya kan beda-beda ya. Beda-beda. Ada yang satuan kilogram, kilonewton dan sebagainya. Nah ini kalau kalian salah input, salah satuan saja, itu pasti akan menghasilkan output yang berbeda. Makanya mungkin pas di running, wah di running nih warna hijau nih. Warna hijau nih. Ternyata yang diinput cuma 10 kilo. Padahal di situ satuannya 10 newton, 10 kilonewton. Berarti kan masih harus diolah lagi kan ya. Nah ini kalau teman-teman tidak akurat dalam menginput data, apa yang diinput oleh teman-teman akan di-running oleh sistem, yaitu yang akan mereka running, yang akan di-running oleh sistem. Input salah ya pasti otomatis salah juga. Jadi di era sekarang, bahkan saya sangat merasakan ya bagaimana proses perubahan teknologi yang cukup pesat. Bahkan saya pun sekarang lagi kerja tesis pun masih harus belajar lewat ChatGPT, AI ya. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa
apa yang disampaikan dosen-dosen kita, apa yang disampaikan sama dosen-dosen pengampu kita itu tidak semuanya bisa tersampaikan dengan baik. Ya, mesti harus kita olah kembali. Makanya kenapa Gen Z ini harusnya wawasannya jauh lebih luas. Kenapa saya bisa mengatakan demikian? Karena kalian gampang mengakses informasi. Kalau dulu kan kami harus datang dulu ke seminar baru dapat informasi, baca buku dulu baru dapat informasi. Sekarang tinggal mau di bis, mau duduk-duduk, mau sambil makan, nonton, buka handphone, wah sudah bisa langsung dapat. Bisa semua diakses. Kalau dulu kan kami harus ke warnet dulu. Ya itulah sedikit perbedaannya. Jadi di era digital ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, tapi dengan hal-hal yang baik dan penggunaannya pun dilakukan dengan ya. Apakah Awi punya tips atau saran khusus untuk mahasiswa atau fresh graduate yang ingin memulai karir di industri, apalagi untuk para Gen Z ini? Oke. Tipsnya buat teman-teman ya, mungkin saya titip sama himpunan dulu deh. Buatlah suatu course. Karena sekarang zamannya zaman digital. Jadi buatlah suatu kursus, entah itu misalkan nih saya berbicaranya tentang anak PBG, maka course yang harus saya sediakan adalah SAP kan ya, analisis kan ya. Kalau AutoCAD nggak usah lah, bisa otodidak lah ya kalau AutoCAD. Kalau dulu kan kami kalau mau belajar software itu harus datang dulu ke tempat kursus. Dulu saya masih ingat itu namanya Kuldesa, salah satu tempat kursus di Makassar untuk anak-anak teknik Kuldesa. Kalau sekarang kan kalian bisa belajar lewat YouTube kan ya. Tapi itu tadi tipsnya adalah terutama bagi himpunan harusnya membuat suatu kurs. Jadi disesuaikan dengan bidang kompetensi dari masing-masing program studi. Jadi misalkan PBG berarti kan lebih banyak ke proses analisis. Kemudian Jaskon apa? Jaskon mungkin lebih banyak ke schedule ya. Manajemen proyek. Ya, manajemen proyek, ada schedule, kemudian ada RAB juga, estimasi biaya. Ya. Kemudian apa lagi? TKS ya. TKS jalan jembatan kan ya? Jalan jembatan kan bisa melakukan analisis, misalkan dulu yang kita menggunakan kertas Cremona ya. Cremona harus pasang kertas lebar manual. Sekarang kan teman-teman sudah bisa pakai software. Jadi kan bisa dilakukan dengan analisis. Terus apa lagi yang sekarang? Revit ya? Revit mungkin lebih banyak ke hitung volume ya, menghitung MTO atau BQ. Nah sama nih, kalian menggunakan Revit tapi cara penginputannya pun masih keliru ya, tetap nanti hasilnya juga akan keliru. Jadi itu tadi ya, satu bukalah ruang buat kursus teman-teman, belajar tentang software, apapun softwarenya harusnya bisa teman-teman bisa merangkul, mengcapture, mengcover semua bidang program studi yang ada di mana? Teknik sipil. Kalau selain TKS apa? KAIRAN ya? Ya, KBA. Iya, KBA, bangunan air ya. Ya mungkin kalau KBA itu mungkin dia lebih banyak mengenai misalkan tanah ya. Berarti di situ ada geoslop, ya, ada software Plaxis, ya. Cukup banyak ya, ada Plaxis, ada geoslop, kemudian apa lagi? Ada di situ perencanaan turap, kemudian perencanaan embankment, ya, bendung dan sebagainya. Nah itu bisa kalian kembangkan. Ya, kemudian kalau misalkan ini mahal untuk mengikuti kursus, ya setidaknya ada ruang untuk proses belajarnya sendiri. Artinya kita belajar otodidak. Ayo kita sama-sama di satu ruangan. Ayo anak-anak TKG misalnya, ayo anak-anak Jaskon, ayo kita belajar Primavera, ayo kita belajar Tekla. Kita sama-sama yuk rembukan. Kita mungkin ada satu komandonya, contoh kasus, ya. Kemudian ayo kita sama-sama belajar buka YouTube deh sama-sama. Oh ternyata mengikuti ini caranya, mengikuti ini caranya. Itu yang kayaknya masih kurang, ya. Jadi harapan saya sebenarnya bukanlah suatu ruang di masing-masing prodi, kemudian ajak mereka untuk diskusi.
diskusi, kemudian buka literatur yang ada di internet, belajar sendiri, cari studi kasus, karena di mana orang pasti akan mengalami. Ya, saya yang kurang lebih 4 tahun di project sudah cukup lama ya. Sudah ya banyak kisah, banyak senang dan dukanya ya. Karena saya dulu waktu saya masuk project, saya awalnya dulu di engineer, jadi sama hitung ekspektasi. Kemudian saya dicoba beri tanggung jawab menjadi supervisor. Supervisor kan berarti apa yang saya berikan tadi harus lapangan ya. Kemudian pindah project, alhamdulillah juga diberi lagi amanah jadi tahun itu membawa ini. Jadi dulu saya tepat mengawasi kurang lebih 800 pekerja. Saya membawa 800 pekerja dan lumayan banyak dan harus ikut kerja. Dan itu tantangan kerja cukup menantang sebenarnya. Jadi ya itu ya, tidak bisa rilis 5 hari seperti itu ya. Terus tadi apa tadi di perbanyak khusus belajar atau tidak? Kemudian bisa buat itu. Bukakan ruang tadi bersama. Diskusi bareng. Ya, diskusi bareng. Kan Kak Awi ini pas kuliah aktif himpunannya. Ya. Menurut Kak Awi ini apa pengalaman organisasi itu penting nggak sih untuk di dunia konstruksi? Karena kan bisa dibilang sekarang tuh gimana ya, gengsi tuh kayak agak mager gitu mau ngikut organisasi. Kalau saya ditanya seperti itu, saya akan jawab sangat penting. Ya, sangat penting karena kenapa? Saya sangat merasakan pada saat saya di project. Dulu awalnya saya di belakang laptop nih, waktu saya diangkat jadi engineer, saya di belakang laptop, ya seperti biasa. Kemudian dipanggil rapat sama atasan, rapat di ruang meeting. Namun ketika saya pindah project, saya coba diberi amanah, diberi tanggung jawab yang lebih besar. Ya, diberi tanggung jawab yang lebih besar. Mau tidak mau saya akan menghandle beberapa orang di bawah saya. Kemudian tadi yang saya sempat ceritakan ada 800 sampai 900 orang. Saya harus memanage orang-orang itu. Nah, proses memanage orang inilah yang kalau kita tidak latih dari awal, dari dunia kampus, belajar tentang leadership, belajar tentang komunikasi yang efektif, ya, kemudian membangun rasa percaya diri, ya, kemudian membangun rasa percaya diri, kemudian memberikan semangat, terutama memberikan dan memotivasi ke orang-orang. Karena kalau kita sebagai leader, kita kan tidak boleh lemah duluan ya sebelum bertanding ya, harus jadi striker, harus berada di depan. Jadi mau tidak mau kemampuan kita dalam berorganisasi juga harus perlu ditingkatkan. Ya, bagaimana teman-teman memanage orang. Anggaplah misalkan nih saya manage nih 800 orang nih, rata-rata orang patah pensil. Ya, maaf kata ya patah pensil. Kan biasanya kalau tukang kan rata-rata paling SMA ya. Iya. Ya. Kemudian teman-teman yang punya pendidikan tinggi D3, S1, D4 atau S2 kemudian akan memanage orang-orang yang istilahnya tingkat pengetahuannya agak sedikit di bawah dibandingkan kita. Nah, berarti kan kita harus punya kemampuan untuk menyampaikan apa yang kita tahu, gambar yang kita bikin, ya, gambar yang kita bikin, kemudian kita coba transformasikan ke bawahan kita, ya. Berarti kan ada proses transformasi komunikasi. Dari seorang atasan ke bawahan. Yang jadi catatan kita adalah apakah bawahan kita akan menangkap dan akan mengerti dengan apa yang kita tahu, apa yang akan kita sampaikan. Kalau saya bahasanya ke mandor misalkan, Pak, itu beban dinamiknya sekian kilonewton. Pasti mereka tidak akan paham kan ya, karena itu bahasa ini karena S1 ya, perencana ya. Tapi kalau misalkan saya jelaskan, Pak, ini Pak, cara kerjanya, ini dulu yang dipasang, kemudian sekuennya seperti ini dulu yang dipasang, kemudian yang kedua ini, kemudian yang kedua ini. Setelah itu Bapak akan melakukan pengocoran. Ya, itu salah satu case-nya ya. Atau misalkan
Pak, besi yang Bapak pasang itu salah Pak, keliru. Di gambar itu Pak, besi 19. Tapi ternyata besi yang Bapak pasang itu Besi 16. Pak. Tidak sesuai dengan desain. Nah inilah ada proses transformasi komunikasi, informasi dari seorang atasan ke bawahan. Nah kalau kalian datangnya sebagai seorang bos, berperilaku sebagai bos, kok salah cara pasang besinya ini bla 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 bla, mungkin tukangnya nanti akan marah, Akan tersinggung. dan mungkin ya bisa lari, ya bisa kabur ya. Syukur-syukur kalau dia kabur, tapi kalau cangkul yang terlempar kan salah juga kan ya komunikasinya. Termasuk adalah bagaimana memanage orang yang begitu banyak ya. Saya dulu coba plotkan area A sekian orang, area B sekian orang ya. Tiap minggu harus rapatnya per jam sekian. Kemudian nanti saya akan cek masing-masing area lokasi sudah sampai sejauh mana sih progres yang mereka kerjakan. Ya, itu adalah kemampuan berorganisasi, kemampuan memanage orang, kemampuan memanage dan mempengaruhi orang supaya apa tujuan kita yang ingin kita capai itu bisa dilaksanakan oleh bawahan kita. Ya. Nah, bergabung di organisasi tentunya kan kita punya relasi nih ya, agak berbeda dengan teman-teman yang belum punya relasi ya? Bukan nggak punya, cuman nggak seluas sama yang bergabung gitu di organisasi. Nah, kebetulan pengalaman saya sendiri nih ya Pak, saya bergabung di organisasi tuh ya pastinya sangat terbantu gitu ya mengenai tugas-tugas. Saya gampang gitu minta ke senior, oh ini Kak kita udah tugas ini nggak? Nah dikasih gitu. Berbeda dengan teman-teman saya yang dia nggak aktif gitu ya, relasinya agak kurang gitu. Nah di pandangan teman-teman saya ini, mereka tuh mikirnya untuk apa sih organisasi, mending kejar IPK aja gitu. Nah mengenai IPK kan memang IPK penting ya, cuman IPK tinggi tapi kita nggak punya network itu sama agak gimana gitu. Iya, saya juga dulu ya, saya cukup eksis juga di himpunan ya, sangat eksis juga di himpunan. Saya masuk di dulu namanya Departemen Sumber Daya Manusia SDM. Ya. Saya juga memang dari dulu memang senang mengajar adik-adik, bantu tugas-tugasnya, bantu tugas besar ya, termasuk bantu mengajar adik-adik, termasuk maba yang baru masuk itu saya juga sempat bantu bikin ruang buat mereka, bikin kelas. Tiap kelas itu ada ruang buat belajar. Nah kenapa organisasi itu begitu penting ya? Karena itu tadi ya, proses memanage sumber daya yang kita bawahi. Karena ketika misalkan jenjang karir teman-teman nanti misalkan ini masuk ke dunia project, kemudian jenjang karirnya bagus nih ya, otomatis kan kalian akan masuk ke suatu piramida manajemen ya, masuk ke piramida manajemen, kemudian nanti akan naik level tuh dari level 1 misalkan, sama dengan ya sekarang ya proses sertifikasi kompetensi itu ada jenjang 6, jenjang 7, jenjang 8, ini kan bertahap dia nih. Nah ketika teman-teman punya anak buah, punya bawahan, berarti kan harus punya kemampuan untuk memanage anggotanya. Nah seiring dengan itu, termasuk tadi dengan networking. Kalau di lingkungan kampus, ya, dengan kalian aktif di organisasi, baik organda, di UKM, aktif dengan kegiatan organisasi eksternal, itu akan membangun networking yang jauh lebih luas. Circle kalian akan bertambah. Syukur-syukur kalau circle kalian ketemu dengan anak sipil, misalkan anak sipil Unhas misalkan, atau misalkan anak sipil dari ITB, dari UGM ya, ITS. Kalau circle pertemanan kalian lebih luas, otomatis informasi yang akan kalian dapat itu akan jauh lebih luas kan ya. Peluang untuk mencapai anggal praloker atau dapat proyek yang lebih lebih bergengsi itu peluangnya pasti akan besar. Karena kenapa? Biasanya kan kalau proyek-proyek besar itu kan mega proyek kan biasanya rata-rata daerah Jawa. Kita belum terlalu merata ke arah timur.
Nah kalau networking kalian jauh lebih luas, saya rasa itu akan sangat membantu jenjang karir teman-teman ketika masuk ke dunia project. Ya, kalau di lingkungan kampus ya di himpunan ada kesenioritasan ya. Nah itulah sebenarnya fungsinya. Jadi tridente di himpunan itu tidak serta-merta dibuat oleh kanda-kanda kita terdahulu ya. Ada kebersamaan, ada kesenioritasan, ada keloyalitasan. Kebersamaan sendiri itu adalah teamwork kan ya. Teamwork yang kalian bangun. Dari himpunan, dari kalian berorganisasi di himpunan itu kan adalah proses pembelajaran. Bagaimana membangun sebuah teamwork untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Ya, kemudian ada kesenioritasan. Jadi perlulah kita bukan menjilat ya, tapi perlulah juga kita dekat dengan senior-senior supaya informasi baik itu tentang tender, informasi tentang project, loker dan sebagainya, nah itu bisa kalian dapatkan. Kalau di grup kami itu kan ada namanya, saya dulu juga aktif di BK sekolah ya. Itu di grup BK sekolah itu hampir tiap minggu tuh ada loker tuh yang masuk di grup BK sekolah, di grup besarnya. Karena teman-teman yang terdahulu, teman-teman saya angkatan-angkatan lama itu kalau ada informasi loker mereka langsung share di grup. Jadi silakan teman-teman yang mau daftar ya, monggo. Ayo akan memperluas. Nah itu tadi, kalau teman-teman lebih banyak aktif di himpunan atau di organisasi lain ya, otomatis networking kalian akan bertambah, circle kalian akan bertambah, teman kalian akan bertambah, otomatis berjalan seiring dengan informasi yang kalian dapat akan jauh lebih luas. Ya, jadi jangan jadi kayak kupu-kupu ya. Atau jangan juga kura-kura terus. Ada juga namanya apa istilahnya anak-anak sekarang? Kuliah nongki ya. Oh. Kuliah nongki katanya, kuliah nongki. Bolehlah sekali-kali. Nah kan Kak Awi tergabung dalam suatu organisasi itu IKATSI. Oh iya, IKATSI. Kan, apakah ada peran komunitas atau organisasi seperti IKATSI dalam mendukung perkembangan karirnya Kak Awi? Ya jujur sih IKATSI kayaknya masih baru-baru banget ya. Kalau dulu kan saya masuk ke kontraktor itu ya memang lewat jalur tes ya. Tapi kehadiran IKATSI ini sebenarnya sangat-sangat membantu bagaimana informasi dari proyek-proyek ya. Ketika misalkan ada proyek, kemudian ada tender, itu harusnya bisa disampaikan ya, bisa tersampaikan ke teman-teman sehingga bisa memperlebar baik itu karir maupun bisnis ya, baik karir atau bisnis. Karena kalau misalkan kita sebagai seorang pebisnis dapat proyek ini kan ada informasi proyek ini kan bisa masukkan penawaran kan ya. Syukur-syukur kalau misalkan dapat tender kemudian dimenangkan. Nah itu tadi. Jadi perannya IKATSI memang harus lebih banyak memperlebar sayap, memberikan banyak informasi ya, supaya alumni kita bisa terserap ke dunia kerja. Jangan sampai mereka stagnan nih, nggak tahu nih habis dari Poltek saya mau lanjut kemana ya. Kalau saya mau jadi dosen harus lanjut S2. Kalau saya mau eksis di dunia project, saya harus cari lowongan kerja kan ya, loker. Berarti kalau saya mau langsung kerja, saya harus mempersiapkan diri saya nih. Apa sih strength saya? Apa sih kekuatan saya? Apa kelebihan saya? Apa yang bisa saya jual ke perusahaan ketika saya mendaftar di sebuah perusahaan? Karena kenapa? Ketika teman-teman mendaftar di perusahaan, kalau seorang fresh graduate itu HRD-nya itu akan tanya, tugas akhirnya kemarin apa? Coba sedikit diceritakan. Nah itu akan sedikit memberikan gambaran bahwa teman-teman ini kompeten. Kompeten itu dalam artian punya kompetensi untuk hal itu. Misalkan ada yang ambil desain, ada yang ambil proses survei dan sebagainya, ada yang ambil BIM. Kemudian kalian ceritakan ke tim HRD, tim itu. Nah itu akan menjadi nilai plus. Itu akan menjadi nilai plus, akan menjadi nilai tambah, akan menjadi nilai jual.
Makanya kenapa kalau misalkan ada proyek, kemudian cari seorang sales manager, itu kan karena dia sudah punya pengalaman, kan ya? Ada nilai jual yang mereka bisa jual, sehingga karena dia punya nilai jual, otomatis gajinya juga akan tinggi kan ya? Kalau saya meng-hire yang fresh graduate kan belum punya pengalaman, bisa jebol proyek saya, bisa rugi nanti proyeknya kan ya. Kalau misalkan saya meng-hire yang masih muda, yang masih fresh, pasti mereka belum punya pengalaman. Tapi buat teman-teman nanti yang akan lulus, yang akan menjadi alumni, ya pesan saya adalah siapkan diri kalian dengan apa yang kalian mampu. Ya, membaca kan semua orang bisa toh, tapi mengoperasikan sebuah software dengan baik dan benar belum tentu semua orang bisa. Ya, mungkin itu aja ya tipsnya buat teman-teman calon-calon alumni. Jadi dalam perjalanan karir yang Kak Awi udah lalui ini kurang lebih 15 tahun, sempat ragu nggak sih Kak? Ragu dalam artian apa nih? Ragu dalam hal, kayak misal nih, kan tadi awalnya Kak Awi di bagian pekerjaan tuh kayak di balik layar terus nih, tiba-tiba terjun ke lapangan. Sempat ragu nggak sih Kak? Aduh, saya kayaknya nyamannya untuk kembali ke engineer aja, nggak usah di bagian lapangan gitu. Nah, menarik pertanyaannya. Jadi kenapa kita harus banyak belajar ya? Karena ternyata setelah saya alami, saya ternyata tidak akan stagnan menjadi seorang engineer seterusnya. Kalaupun saya mau jadi seorang engineer seterusnya, lambat laun saya akan merekrut engineer, junior engineer kan ya. Tidak mungkin saya akan melakukan analisis seterus ya. Mungkin kalau misalkan saya fokus di engineer, mungkin habis menjadi drafter, ini jenjang karir ya, kita bicara jenjang karir. Mungkin drafter, habis itu jadi analis engineer, kemudian jadi junior engineer, kemudian jadi senior engineer, habis itu jadi manager engineer. Berarti kan ada proses jenjang karir yang akan saya fokusi di engineer. Sama halnya ketika misalkan saya coba berpindah dari zona nyaman saya awalnya di belakang laptop, kemudian saya keluar dari zona nyaman saya menjadi seorang supervisor. Ya dulu mungkin saya orangnya introvert ya, karena banyakkan di belakang laptop. Tapi karena ada tuntutan, ada amanah yang diberi, mau tidak mau saya harus belajar kan. Keluar dari zona nyaman. Ya, berarti kan saya harus belajar dari zona yang baru. Ya, keluar dari zona yang baru, ya mau tidak mau ya saya juga harus belajar. Sama kamu dulu, sekarang dulu saya lebih fokus ke analisis, kemudian sekarang lebih banyak belajar tentang manajemen. Ya, S2 saya juga ambil manajemen konstruksi. Berarti kan ada proses pergeseran dari zona nyaman saya yang pertama, kemudian bergeser ke zona nyaman yang berikutnya. Ada proses pembelajaran, ada proses adaptasi yang harus saya banyak belajar. Ya, jadi proses belajar itu sebenarnya tidak dibatasi ruang dan waktu ya, tidak dibatasi oleh umur, tidak dibatasi oleh ruang, tidak dibatasi siapa saja, oleh siapa saja, kapan saja, bebas. Semakin banyak ilmu pengetahuan yang kita tahu, maka kita akan makin sadar bahwasanya saya sangat minim dengan ilmu pengetahuan. Ya karena hari ini mungkin saya belajar SAP, project berikutnya saya harus belajar MS Project dong, supaya bisa manage, mengendalikan waktu project. Next project ya saya harus belajar apa lagi, estimasi biaya ya, supaya saya bisa mengendalikan projectnya supaya tidak rugi kan ya. Nah kan gitu, arahnya ke sana. Ya syukur-syukur kalau jenjang karirnya bagus, kemudian bisa jadi PM, project manager. Project manager itu tanggung jawabnya sangat luar biasa, sangat besar. Ya mungkin itu saja. Ada lagi? Untuk tips keluar dari zona nyaman itu kan gimana? Karena kan Gen Z ini kalau udah nyaman sama satu, udah mau di situ terus nih, nggak mau gimana ya Kak? Rasa penasarannya untuk mencoba hal baru tuh kurang gitu. Oke. Coba belajar
dari pengalaman saya. Saya dulu awalnya malas membaca, introvert banget sebenarnya. Tapi karena saya dicoba di assessment oleh seorang psikolog di perusahaan saya dulu ya. Saya di assessment, kemudian saya disuruh bercerita apa kelemahannya ya, apa kelemahannya. Kemudian saya coba diberi tips sama seorang psikiater, Pak, kalau misalkan Bapak malas membaca, cobalah membaca dari hal-hal kecil saja dulu. Dulu Bapak lihat buku saja sudah malas. Sekarang coba deh Pak, Bapak ambil handphone, buka deh singkat-singkat saja, atau buka detik.com misalkan. Mulailah dulu dari hal-hal kecil. Jadi kalau mau keluar dari zona nyaman, harus belajar dari hal-hal kecil saja. Jadi awalnya saya ya itu tadi, paling buka Instagram, buka kompas.com, buka detik.com, dan akhirnya membangun rasa penasaran saya untuk terus membaca kan ya. Tapi jujur sampai saat ini kalau lihat buku setebal-tebal itu saya masih malas banget baca. Tapi kalau misalkan ini saya masih minat lah kalau membaca ini yang singkat-singkat ya. Nah itu adalah proses belajar. Jadi harus memulai dari hal-hal kecil dulu. Sama juga dulu kalau misalkan dulu saya fokus di SAP 2000, kemudian saya disuruh coba schedule. Coba bayangin ya, saya tidak punya basic tentang bagaimana membuat schedule. Mau tidak mau kan berarti kan saya harus buka literatur ya, belajar dari internet. Habis itu coba menginput sendiri. Oh ternyata coba dulu dari rumah sederhana ya, buat rumah sederhana. Habis itu nanti bikin ruko 5 lantai, bikin schedule-nya. Habis itu bikin mall. Habis itu bikin apartemen, hotel. Nah, jadi semuanya harus diawali dari hal-hal kecil. Jadi kalau mau keluar dari zona nyaman, belajar dari hal kecil apapun, ya. Oke. Sama satu lagi, buka circle pertemanan yang baru, supaya ada proses adaptasi psikologi. Paham nggak? Maksudnya gimana tuh Pak? Misalkan, contohnya nih, sekarang nih anak-anak pada saat di kampus ya, yang masih aktif di kampus, circle-nya mungkin di himpunan ya. Tapi ketika misalkan kalian ada undangan ini dari himpunan lain nih, nah berarti kan kalian akan ketemu dengan circle baru kan. Kemudian ada kegiatan PKN misalkan, kegiatan mahasiswa, kemudian teman-teman ikut, pasti kan kalian akan dapat circle baru kan ya, ada pertemanan baru. Jadi yang awalnya teman-teman stagnan di circle itu karena kalian aktif di organisasi, kemudian membangun rasa percaya diri, akhirnya kalian bisa dapat circle baru ya. Begitu menurut saya. Bukalah circle baru, jangan stagnan di circle itu saja. Karena itu akan lebih banyak menambah informasi buat kalian. Termasuk tadi ya, memulai dari hal kecil. Karena sesuatu yang besar dihasilkan dari hal-hal kecil. Tapi Pak Kak Awi nih ngerasa boleh gak? Nyelah sedikit? Boleh. Saya minum ya. Apa itu? Kan menurut saya Kak, untuk saya sendiri, saya kadang tuh kalau di circle, misal nih di circle himpunan tuh ada hal yang saya nggak bisa, ada hal dari dalam diri saya tuh saya nggak bisa keluarin gitu kalau sama teman circle di himpunan. Tapi untuk di circle luar kampus saya tuh kayak lepas. Iya, lepas gitu. Berarti kan ini hanya karena kebiasaan kan ya. Mungkin kalau kalian first time ikut rapat, ya mungkin kalian masih canggung ya. Masih canggung menyampaikan apa yang kalian tahu. Sama juga, saya juga dulu hadir di sebuah rapat hanya jadi pendengar. Kemudian pas dipikir-pikir, kok saya ada ide ya, tapi belum bisa keluar nih ide saya nih di ruang rapat. Kemudian karena saya sering ikut rapat, sering ikut, oh ternyata kalau orang rapat
itu dia seperti ini. Kalau mau menyampaikan sesuatu Itu seperti ini. Cukup dengan singkat, padat, dan jelas. Kalau pengetahuannya sudah bertambah, mungkin bisa diperlebar lagi informasinya, ya. Gitu. Jadi proses pembelajaran itu adalah karena kita punya pengalaman, ya. Dimulai dari sesuatu yang lebih kecil, kemudian ikut, dan memang itu harus dipaksa. Jadi kalau misalkan saya panggil kamu rapat, awalnya kamu tidak mau karena malas ketemu orang banyak, malas ketemu dengan suasana yang rame, introvert banget lah. Kemudian saya paksa rapat, ayo rapat. Mau tidak mau kan saya harus paksa kamu supaya bisa ikut. Ada suatu beban moral ketika misalkan saya panggil rapat kemudian kamu tidak ikut rapat. Saya dipanggil sama atasan saya. Anggaplah sudah kerja ya, kalau bisa dipanggil rapat sama atasan saya. Saya harus hadir deh karena ini bagian dari integritas saya, bagian dari tanggung jawab. Kemudian hadir. Berikutnya saya panggil lagi rapat, kemudian saya rutinkan rapatnya tiap minggu. Ya mau tidak mau kan kamu harus mau tidak mau harus menyampaikan apa yang kamu tahu kan ya. Bagaimana dengan Mbak Alia, target minggu ini apa untuk desainnya? Apakah sudah selesai mendesain sampai level lantai sekian? Nah, itu kan jadi bahan pembahasan di ruang rapat. Nah ini kalau sudah sering, karena awalnya saya paksa, sering, akhirnya akan menjadi suatu kebiasaan. Maka saya akan keluar dari zona nyaman saya. Itu tadi. Jadi harus memang keluar dari zona nyaman. Belajar tantangan baru, belajar berinovasi. Dulu tuh saya sampai coba running-nya di saat 2000, saya coba running apapun. Saya lihat bangunan ini, saya coba running. Saya lihat tower, saya coba running. Jadi ada proses pembelajaran. Karena makin belajar, makin bertambah ilmu kita, pengalaman kita juga akan bertambah. Ya. Tapi sebelum bergabung, Jadi masih susah untuk buka circle. Untuk buka circle-nya, saya kan kebetulan orangnya ya agak friendly Jipa, cuman untuk di kampus tuh kayak kadang ada dari sisi diriku yang kayak nggak bisa Kak, memang nggak bisa lepas gitu kalau di kampus. Tapi untuk di teman-teman luar kampusku kayak, oh ternyata kamu tuh gini ya, kalau di luar beda sama di kampus. Jadi saya tuh agak susah untuk menyatukan teman-temanku yang circle di kampus dengan circle di luar kampus karena ada kepribadian yang berbeda gitu. Berarti kan harus ada sugesti. Harus ada proses sugesti di dalam diri kita, di dalam pikiran kita, dalam hati kita, bahwasanya saya harus bisa nih seperti ini, saya harus bisa tahu tentang itu. Ya, itu balik lagi ke diri kita sebenarnya, bagaimana memotivasi diri sendiri. Sugesti, membangun sugesti terhadap diri kita. Nah itu tadi, supaya bisa keluar dari zona nyaman. Ya. Saya coba bayangin ya, kalau kalian stagnan, anggaplah jadi drafter terus nih. Pertanyaan saya, apakah sampai tua jadi drafter? Atau saya ini jadi surveyor, ketika lulus dari politeknik saya jadi surveyor. Jadi pertanyaan, apakah saya akan Jadi surveyor terus? Gak mungkin kan ya? Ada tuntutan hidup. Tuntutan hidupnya misalkan begini, saya sudah punya keluarga, sudah punya istri, ada anak dan sebagainya, kemudian ada rumah tangga yang harus dibangun. Ya berarti kan ada tuntutan kehidupan yang memaksa kita untuk menaiki jenjang karir kan ya. Kalau saya tidak naik karir, gaji saya akan stagnan gitu. Sementara tuntutan hidup makin meningkat. Tinggi. Iya. Kan itu kan berbanding lurus kan ya? Iya. Ada tuntutan hidup, ya. Kemudian keinginan untuk memenuhi tuntutan hidup itu harus kita barengi dengan kenaikan gaji kan? Kenaikan jenjang karir. Karena kalau jenjang karirnya naik, pasti kan otomatis gajinya akan bertambah. Gitu ya kira-kira ya. Untuk dari sekian banyak pertanyaan, saya merasa cukup termotivasi dari alur karirnya Kak Awi. Mungkin itu saja untuk dialog inspirasi kita pada kali ini. Kepada Kak Awi saya ucapkan banyak terima kasih
ada closing statement. Boleh? ini anunya narasumbernya yang minta closing statement. Harusnya apa namanya inisiatif dari host. Oke, mungkin sebagai closing statement dari saya buat teman-teman yang masih aktif di kampus, ya, belajarlah lebih banyak, belajar lebih mandiri, karena belajar itu tidak ada yang membatasi ruang, waktu, ya, mau di mana saja, kapan saja, kondisi apa saja, dan kapan pun. Ya, terima kasih. Udah. Salam ya.